Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak kelas 6 semuanya? Kembali pada hari ini kita belajar akidah akhlak. Pada tahun ini untuk yang mengampu mata pelajaran akidah akhlak adalah Pak Salman. Jadi kakak-kakak untuk 1 tahun ini mudah-mudahan kita bisa belajar bersama. Sebelum kita belajar, Mas Salman akan menjelaskan untuk buku paket yang akan kita pelajari selama 1 tahun ini. Walaupun kakak-kakak sebagian ada yang belum memiliki buku paket, jadi kakak-kakak harus tahu untuk mata pelajaran akidah akhlak ini kita ada 8 bab. Untuk semester 1 itu menjadi 5 bab. Karena di buku paketnya semester 1 5 bab, semester 2 3 bab. Oke, kakak-kakak ya. Ini pelajaran kita hari ini yaitu Akidah Akhlak kelas 6 SD Islam Al-Bayani Cikarang Utara. Langsung saja kita mulai, kita masuk pembelajaran pertama, tapi sebelum itu mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita masuk ke pelajaran pertama ya. Pelajaran 1 atau bab 1 itu judulnya kalimat thayyibah astagfirullahalazim. Nah, ini adalah tulisan Arabnya ya. Astagfirullahalazim. Kakak-kakak harus tahu bagaimana cara penulisan astagfirullahalazim. Kalimat astagfirullahalazim itu biasa kita sebut dengan kalimat istighfar. Awas, jangan sampai tidak tahu ya. Kalau ditanya apa itu kalimat istighfar, berarti astagfirullahalazim. Kita lanjut ya. Nah, kalimat thayyibah. Sebelum kita lanjut kalimat istighfar, kita harus tahu apa itu kalimat thayyibah. Kakak-kakak silakan boleh dicatat. Kalimat thayyibah adalah ucapan yang baik yang diucapkan dalam keadaan tertentu. Apa? Ya, ucapan yang baik yang diucapkan dalam keadaan tertentu. Jadi, ucapan ini adalah mengandung pahala ketika kita membacanya, namun bacanya pun dalam keadaan tertentu ya. Nanti kita akan lanjutkan penjelasannya ya. Nah, sekarang kita harus tahu beberapa kalimat thayyibah yang biasa kita ucapkan sebagai seorang muslim. Di sini ada beberapa kalimat thayyibah. Ada banyak sekali, ada assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, insyaallah. Ada Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam. Ada la ilaha illallah, masya Allah. Ada alhamdulillah, ada subhanallah. Dan terakhir astagfirullahalazim. Nah, ini kalimat thayyibah yang terakhir inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, kita lanjutkan kakak ya. Nah, sekarang kita harus tahu apa itu arti kalimat astagfirullahalazim. Nah, menurut Imam Qardawi, nah ini lagi-lagi harus dicatat kakak ya. Nah, nanti kalau ada soal ulangan harian dan lain-lain, kakak punya catatannya. Menurut Imam Qardawi, istighfar adalah meminta ampun. Ingat, istighfar adalah meminta ampun. Kepada siapa? Nah, kita minta ampunnya hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain ya. Karena Allah itu memiliki sifat. Yang pertama apa? Nah, Al-Ghafur artinya Maha Pemaaf. Dan Allah juga punya sifat Al-Ghaffar, Maha Pemberi ampunan. Jadi tiada zat yang bisa mengampuni dosa kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta ampun, beristighfar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, arti istighfar atau astagfirullahaladzim adalah minta ampun kepada Allah. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kapan Pak kita mengucapkan astagfirullahaladzim itu? Jadi waktunya itu ada beberapa macam ya. Yang pertama saat kita melupakan kewajiban kita terhadap Allah.
Apa contohnya? Saat kita lupa melakukan sholat 5 waktu, maka ketika kita tidak melakukan sholat, maka kita harus segera mengucapkan astagfirullahaladzim. Nah, kita minta ampun sama Allah agar kita diampuni dosanya. Kalau kita tidak membaca istighfar, maka dosa kita akan terus bertambah dan tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, nah, saat melakukan kesalahan dan kekeliruan atau khilaf, kita sebagai manusia biasa pasti sering melakukan kesalahan ya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kakak-kakak pernah melakukan kesalahan? Pasti pernah ya. Terlebih lagi kepada orang tua, kadang orang tua suka menyuruh kita, suka memerintahkan kita, tapi kadang kita suka tidak mau. Nah, itu adalah kesalahan. Maka kita harus segera mengucap istighfar, astagfirullahalazim. Insya Allah ketika kita melakukan kesalahan lalu kita membaca istighfar, lalu insya Allah dosa kita langsung diampuni dan dihapus oleh Allah. Lalu yang ketiga apa? Yaitu saat berdoa dan berzikir. Nah, kapan? Ya mungkin setelah sholat. Kita setelah sholat kakak-kakak biasanya kalau di sekolah membaca istighfar kan? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, biasa langsung Astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa wal qayyum wa atubu ilaih. Nah, itulah. Jadi bacaan istighfar itu dibaca juga saat berdoa dan juga saat berzikir. Jadi itu kakak ya. Lanjutnya pernyataan sikap. Nah, terakhir Bapak minta nanti kakak-kakak mencatat, menyalin pernyataan sikap ini. Yang pertama, suatu hari kamu melakukan kesalahan, yaitu berkata kasar pada temanmu. Yang akan kamu lakukan adalah nanti dijawab ya. Biasa kirim ke nomor Pak Salman. Nomor 2, kamu melihat temanmu tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Yang akan kamu lakukan adalah apa? Nah, ini juga nanti diisi. 3, kamu belum hafal bacaan istighfar secara lengkap. Yang akan kamu lakukan adalah apa ya? Terakhir, nomor 4, ketika adikmu sedang asik nonton TV, terdengar suara azan. Yang akan kamu lakukan adalah, nah ini 4 pernyataan sikap ini silakan disalin di buku tulis, lalu dijawab dan diisi. Setelah itu kirim ke Pak Salman. Jadi materi kita hari ini itu saja, kakak-kakak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa terus jaga kesehatan ya. Belajar yang rajin, jangan banyak main ya. Walaupun kita belajar masih secara daring, tetap belajar, jangan sampai ditinggalkan di rumah. Ya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.